warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah baik Ibu, Masya Allah. Gak ada yang sakit ya? Masuk semua? Masuk semuanya. Oke. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang teknik-teknik belajar. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin Mbak Dela bisa memimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Mbak Dela udah memimpin doanya. Nah, kalian terlihat seperti gak semangat ya hari ini. Lapar Ibu. Nah, gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke. Oke, sekarang bisa berdiri semuanya. Oke, ini ice breakingnya melatih kefokusan ya. Nanti kalau misal ini gampang sih, cuman tinggal melakukan sebaliknya. Kalau misal aku bilang ke depan, kalian ke belakang. Kalau misalkan ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri, kiri kanan gitu ya. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Kiri. Belakang. Udah fokus ya. Coba semuanya hadap ke sana. Hadap ke sana, terus pegang pundak menantang. Iya. Oke ya, aku bilang depan. Kanan. Oke. Udah sepertinya semuanya udah fokus ya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kalian kalau misalnya belajar itu gimana caranya? Ada yang mau menyampaikan salah satu anak? Aku. Gimana? Coba bisa dijelasin? Oh, cara belajarku, aku biasanya itu nggak bisa di dalam ruangan yang sempit. Misal kamar, aku itu nggak bisa. Aku harus lihat orang lain. Cara belajarku misal di kafe atau di perpustakaan. Terus belajarku juga, aku lebih sukanya sendirian meskipun aku nggak bisa di ruang kecil, tapi aku maunya sendirian tapi banyak orang. Oke, baik, bagus banget ya cara belajarnya. Terima kasih udah menyampaikan. Nah, tadi udah disampaikan nih salah satu teman kalian ada yang lebih suka di tempat rame, nggak bisa di ruang yang sempit. Nah, di sini Ibu akan bahas 5 teknik. Nanti kalian bisa perhatikan. Oke. Nah, sebelum aku bahas nih, Ibu bahas tentang teknik-tekniknya, kita juga harus memahami dulu dasarnya. Kalau misalnya proses belajar efektif dan yang sesuai dengan diri kita itu sangat penting supaya kita itu bisa memahami dan memahami materi itu lebih gampang, lebih mudah untuk menyerapnya dan juga bisa lebih mudah dan mengingatnya lebih lama. Nah, di sini untuk teknik yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Ada yang familiar dengan teknik ini? Belum. Oke. Nah, teknik Pomodoro ini itu lebih berfokus untuk ke waktu fokus istirahat. Metode ini itu membagi waktu belajar itu menjadi sesi-sesi. Kalau misalnya yang sesi lumayan gak terlalu lama itu 25 menit fokus belajar, untuk diusahakan untuk menghilangkan distraksi-distraksi, misalnya handphonenya itu dimatikan, dijauhkan. Terus nanti setelah 25 menit fokus belajarnya itu udah selesai, nanti 5 menitnya itu istirahat. Tapi di siklus ini tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya tugasnya itu banyak dan kalian maunya fokus yang lebih lama, kalian bisa ganti dengan 50-10. 50 menitnya itu belajar, 10 menitnya istirahat. Itu bisa diulang sampai 3 kali. Kemudian kalau udah 3 kali istirahatnya itu bisa ditambah, misal ditambah menjadi 15 menit kayak gitu. Nah, di teknik Pomodoro ini itu kelebihannya itu bisa membuat kalian itu lebih fokus dan konsentrasi karena kalian udah membagi waktunya. Kalau di 50 menit ini aku bakalan fokus untuk belajar dan aku nggak akan mainkan HP misalnya, atau misal ke distract dengan notif-notif HP kayak gitu. Oke, teknik yang kedua, teknik Feynman. Teknik ini sebenarnya udah lumayan viral di Instagram. Kalau misalnya kalian tahu, teknik Feynman ini tuh berfokus kepada penjelasan sederhana. Lebih mudahnya gimana kalian itu berperan seperti kalian mengajarkan materi itu kepada anak yang kecil gitu, kayak misal anak 5 tahun. Jadi gimana kalian menjelaskan materi itu dengan bahasa yang lebih mudah.
Nah, dari teknik Feynman ini tuh kalian itu bisa membuat konsep-konsep itu di bagian-bagian yang lebih mudah untuk dipahami ke anak 5 tahun itu. Jadi kalian bisa lebih berfokus, lebih berpikir lebih kritis gitu kan. Misalnya nanti kalau misal aku ngomong integrasi, mereka kan nggak paham. Jadi gimana cara kalian itu mengelola biar bahasanya itu lebih mudah untuk dimengerti ke anak 5 tahun tadi. Nah, dari penjelasan yang jelas dan juga ringkas tadi itu kalian bisa lebih ingat gitu, karena kalian menjelaskan itu bisa memberikan pemahaman yang lebih ke diri kalian sendiri. Jadi kedepannya kalian itu lebih ingat, oh waktu itu aku pernah kayak berpura-pura aja gitu menjelaskan ke anak 5 tahun itu kayak gini. Jadi kalian kedepannya itu lebih mudah mengingat kayak, oh maksudnya ini tuh ini kayak integritas itu kalau bahasa mudahnya itu kayak begini gitu. Jadi kalian waktu mendapatkan materi-materi ke depannya kalian itu bisa memahaminya itu lebih mudah begitu. Oke, selanjutnya ada teknik Leitner. Ini sebenarnya masih asing tapi ini mirip itu sama dengan kartu yang pengingat. Kalian tahu ada kartu terus ada ringnya. Nah ya kayak itu ya. Tapi ini bedanya kalian itu membuat kertas-kertas atau kartu sesuai dengan materi yang ingin kalian bahas, kayak soal-soalnya gitu, plus jawabannya. Nah nanti kalian membuat 2 kotak. Yang satu ini kotak pertanyaan, yang satu ini kotak kalau misalnya kalian berhasil untuk menjelaskan dengan tepat. Nah gimana kalau misalkan udah dapat kartunya terus kalian nggak paham itu, kalian taruh di kartu, tetap di kartu pertanyaan. Jadi nanti bisa diulangi lagi untuk lebih paham lagi. Nanti kalau udah paham, kalian bisa taruh di kotak yang kedua kayak gitu. Nah, dengan teknik ini itu kalian bisa lebih belajar itu lebih efisien. Kenapa? Karena dari pertanyaan kalian itu bisa mengetahui kemampuan kalian. Misal, oh ternyata aku itu udah paham di materi ini sebenarnya itu udah ditaruh di kotak kedua. Berarti pemahaman yang perlu aku lebih perjelas, lebih maksimalin waktunya itu di bagian materi-materi yang bagian ini gitu, yang udah pasti kalian udah tahu nanti dari situ itu. Kalau di kartu-kartu ini berarti materi apa aja yang belum kalian pahami dan bisa kalian kasih waktu yang lebih untuk memahaminya gitu. Oke, teknik selanjutnya ada teknik mind mapping. Ini juga mungkin udah nggak asing ya kalian ya. Nah ini teknik mind mapping ini cocok banget untuk anak yang visual ya, kayak yang materi yang sebelumnya itu. Nah di mind mapping ini tuh kalian bisa membuat sekreatif mungkin. Jadi kalian kasih judulnya, terus kalian kasih materi-materinya, kalian bagi gitu bagian-bagiannya gitu. Terus kalian juga bisa nambahin warna-warna, terus juga nambahin kata kunci dan juga gambar. Nah, saya ada rekomendasi buat kalian kalau misal tertarik dengan mind mapping ini, kalian bisa cari inspirasi itu di aplikasi namanya Pinterest. Nah, di situ kalian bisa cari contoh-contoh mind mapping yang menarik. Kalau kalian pakai mind mapping ini, kalian itu jadi karena ada gambarnya, materinya itu jadi lebih paham. Terus dikasih warna-warnanya, misal kata kunci yang sangat perlu diingat itu kalian bisa mengingatnya itu lebih mudah karena ada warna-warna yang mudah diingat itu tadi begitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, belajar sebelum tidur. Ini mungkin terdengarnya itu agak remeh, tapi kalau misalnya kalian tahu ada kayak studi itu yang membahas kalau kita belajar sebelum tidur itu bisa membuat long term memory, atau kalau kalian itu mengingatnya bisa lebih panjang gitu. Karena kan kalau tidur kita itu udah relax, jadi kayak gimana itu kayak bisa mengingatnya itu lebih lama lagi. Kayak yang dijelasin di sini tuh, selama tidur otak itu memproses dan mengorganisir informasi yang telah dipelajari, memperkuat koneksi saraf dan meningkatkan retensi informasi. Nah, meskipun di sini tuh nggak ada jaminan ya bahwa semua informasi yang dipelajari sebelum tidur itu bisa diingat dengan sempurna, tapi ada studi nih yang menunjukkan bahwa belajar sebelum tidur itu dapat meningkatkan kemampuan mengingat, terutama untuk informasi yang kompleks atau yang sulit. Nah ini itu juga cocok sama tipe anak yang belajar itu di tempat yang sepi, karena kan kalau misalkan malam itu kan rata-rata udah jarang orang yang beraktivitas, jadi lingkungannya itu udah sepi juga, udah tenang, jadi bisa lebih fokus gitu. Nah
udah paham semua ya. Mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan dari 5 tadi. Kira-kira kalian cocok di mana? Ya boleh semuanya. Pertama, Apa itu teknik Pomodoro. Pomodoro ya? Oke. Ya, Mbak Kalau Dia. aku teknik keempat sama kelima, yaitu mind mapping sama sebelum tidur. Oke, bagus ya. Berarti Mbak Eca sama Mbak Mahdia udah tahu teknik belajarnya. Kalau Mbak Dela Kayaknya sebelum tidur ya. sebelum tidur. Oke, Mbak Dela udah juga tahu ya. Oke, bagus. Ini semua itu nggak harus jadi patokan kalian. Kalian bisa explore lebih lagi teknik-teknik belajar lain yang lebih cocok sama kalian itu yang gimana. Oke, karena waktunya sudah habis. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya harap kalian bisa belajar lebih efektif lagi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.